Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirzak Maulana di channel Mirzak Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu instansi negara, yaitu Gedung Keuangan Aceh yang berlokasi di Peniti Banda Aceh. Buat kalian semua, bapak, ibu, adik, ataupun buat kamu sekalian yang belum menekan tombol subscribe, like and comment, ayo segera tekan tombol subscribe, like and comment, dan jangan lupa notifikasi ataupun lonceng supaya kalian semua dapat berlangganan video-video yang menarik lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu instansi lembaga negara, yaitu Gedung Keuangan. Ini adalah vlog pertama saya di instansi keuangan negara. Mari sama-sama kita akan bergerak ke sana. Let's go. Sampai di Gedung Keuangan Banda Aceh, dan saya akan mengevlog 3 pilar di Gedung Keuangan Banda Aceh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya sekarang ada di Gedung Keuangan Banda Aceh, dan saya akan melakukan vlog dan juga akan mewawancari salah satu tempat yang ada di Gedung Keuangan Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzak Maulana Ya. dari alumni Fakultas Hukum Syah. Unsiah ya. Ya, Pak. Jadi saya kan pengen tahu nih Pak kan. Ya. Selainnya mahasiswa kan biasanya pengen tahu aja Pak. Jadi saya ingin bertanya pada Bapak, bagaimana eksistensi dan juga fungsi dari Kanwil Gedung Keuangan terhadap kemajuan perekonomian serta pembangunan di daerah, khususnya di daerah Aceh ini Pak. Oke. Dan bisa juga nanti Bapak tampilkan data sekitar. Ya. Kalau bicara kanwil keuangan,
Di Aceh ini ada 4 unit eselon 2. Ada Kanwil Pajak, ada Kanwil Bea Cukai, ada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, ada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara. Nah, kami dalam posisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara. Ya. Nah, tugas kami di Ditjen Perbendaharaan Negara sebagai instansi vertikal kantor pusat kami adalah instansi vertikal yang diberi amanah untuk menyalurkan APBN. APBN sama-sama kita ketahui kan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara di Aceh ini memiliki 7 kantor vertikal, kantor yang melayani penyaluran anggaran pendapatan belanja negara di daerah. Ada KPPN yang namanya KPPN di Banda Aceh, KPPN Banda Aceh, ada KPPN Tapak Tuan di Aceh Selatan, ada KPPN Melaboh di Aceh Barat, ada KPPN Takengon di Aceh Tengah, ada KPPN Kutacani, ada KPPN Lok Semawe, dan KPPN Langsa. Nah, di samping itu KPPN di Aceh juga ada yang namanya KPPN filial. Nah, KPPN filial di Aceh ini ada 3. Satu di KPPN filial Sabang, yang kedua di KPPN filial Pidi, yang ketiga KPPN filial Simelu. Nah, KPPN di bawah Kanwil DJPB Provinsi Aceh inilah yang menyalurkan dana APBN. Nah, untuk tahun 2019 ini alokasi APBN di Aceh 50,2 triliun kurang lebih. Ya. Nah, dari 50,2 triliun, 13,7 triliun itu disalurkan untuk kementerian lembaga yang ada di Aceh. Satker, Satuan Kerja, Kementerian Lembaga. Sementara 36 triliun lebih kurang lebih ini merupakan dana transfer daerah, DAK fisik, dan dana desa. Nah, untuk alokasi anggaran kementerian lembaga sampai dengan triwulan ke-1 ini realisasi 14% lebih. Artinya apa? Realisasi anggaran ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Sementara dana desa yang alokasi dananya 4,7 triliun lebih itu sudah kita salurkan 20% atau senilai 990 miliar kurang lebih. Kemudian DAK fisik di Aceh ada kurang lebih 2,7 triliun. Itu DAK fisik yang alokasi dananya ada di pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Aceh. Jadi tapi tidak semua kabupaten kota di Aceh yang dapat, tidak semua. Jadi kabupaten kota tertentu saja yang dapat DAK fisik. Kemudian dari alokasi dana 50,2 triliun ini sangat membantu, harapan kami juga sangat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh. Peran pemerintah melalui alokasi anggaran yang ada dialokasikan di Aceh ini salah satu tujuannya adalah juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Nah, kalau kita bandingkan misalnya pendapatan pajak yang diperoleh di Aceh tahun lalu kurang lebih hampir 5 triliun pajak dan PNBP-nya. Sementara alokasi dana dari kantor pusat ke Aceh 50 triliun lebih, artinya masih belum berimbang. Nah, harapannya apa? Harapannya ke depan pertumbuhan ekonomi di Aceh menjadi jauh lebih baik. Kemudian kalau seandainya pertumbuhan ekonomi di Aceh menjadi jauh lebih baik, dunia usaha menjadi lebih berkembang, akan berdampak pada meningkatnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh, yang dampaknya juga akan mendorong perekonomian nasional nantinya. Jadi Pak, pertumbuhan perekonomian di Aceh sekarang ini menurut data yang Bapak peroleh meningkat ataupun masih berada di bawah normal? Ya, untuk tahun ini
pertumbuhan ekonomi di Aceh udah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, harapan kita bisa nanti ke depan kurang lebih kan pertumbuhan ekonomi 5% pertumbuhannya. Nah, harapan kita nanti ke depan sesuai dengan harapan juga di pemerintah Provinsi Aceh bisa 6% pertumbuhannya atau sampai 7% pertumbuhannya. Nah, ini juga tentunya ada peran dari kita semua, peran dari masyarakat, peran dari pemerintah, alokasi dana yang ada yang diarahkan untuk salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Kanwil Dijen Perbendaharaan juga selain KPPN-KPPN-nya ini bertugas untuk menyalurkan dana APBN, juga melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang ada di satker-satker direkonsiliasi sehingga nanti KPPN-KPPN juga jadi pembina satker-satker untuk membuat laporan keuangan menjadi baik. Makanya setelah itu Kanwil Dijen Perbendaharaan juga punya fungsi juga melakukan pembinaan kepada satker-satker mitra kerja kami, kepada pemerintah daerah yang harapannya laporan keuangan dari pemerintah daerah atau laporan keuangan pemerintah daerah FKPD ini sesuai dengan opini BPK adalah yang terbaik, WTP. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 kemarin seluruh kabupaten kota di Aceh, 23 kabupaten kota plus provinsi, opini BPK-nya wajar tanpa pengecualian. Dan lebih bersyukurnya juga kami di Dijen Perbendaharaan, khususnya Kanwil Dijen Perbendaharaan Aceh, untuk Kota Banda Aceh 10 kali berturut-turut opini BPK WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan ini satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dan apresiasi kami juga kepada pemerintah Kota Banda Aceh yang bisa menyajikan laporan keuangan yang setelah dianalisa oleh BPK menjadi wajar tanpa pengecualian opininya. Nah, di Kanwil Dijen Perbendaharaan juga jadi alokasi dana APBN yang ada di satker-satker ini kan masih rencana. Nah, rencana ini bisa berubah. Nah, kalau mau berubah bagaimana? Nah, salah satu fungsi Kanwil Dijen Perbendaharaan adalah melakukan revisi atas alokasi dana yang sudah dialokasikan di masing-masing satker. Maka kalau Mas lihat di depan ini frontliner kami ada loket untuk revisi daftar isian pelaksanaan anggaran. Itu apa? Itu loket yang melayani satker-satker kami yang ingin merevisi anggarannya. Misalnya dia rencana membangun gedung, ternyata setelah direncanakan ada lebih dananya, mau direvisi kelebihannya untuk kegiatan yang lain misalnya, bisa dilakukan revisinya di Kanwil. Nah, sebenarnya kewenangan revisi itu ada 3, di satker sendiri bisa merevisi, di Kanwil juga bisa merevisi, dan kantor pusat juga bisa merevisi, tergantung dengan kewenangan yang diberikan masing-masing, gitu loh. Satker itu Pak di mana Pak kantornya? Satuan kerja itu menyebar di seluruh Aceh. Jadi kalau satuan kerja mitra kerja Kanwil Dijen Perbendaharaan ini hampir 1000 satker. Salah satu contoh satker itu satuan kerja misalnya Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, kemudian ada Polres Banda Aceh, kemudian ada misalnya satker Kementerian Agama, itu satuan kerja. Kementerian Agama itu ada Kanwil Kementerian Agama, kemudian ada kantor Kemenak Kementerian Agama, kemudian ada Madrasah Aliyah Negeri, kemudian ada Madrasah Sanawiyah Negeri. Kalau Madrasah Ibtidaiyah Negeri dia nginduknya ke kantor Kementerian Agama, dia tidak menjadi satker lagi. Kalau dulu satu kantor yang namanya satuan kerja. Kalau sekarang Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu gabung ke Kemenak masing-masing. Jadi misalnya di Banda Aceh ada berapa banyak Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, dia menginduk langsung ke
ke kantor Kemenak Kota Banda Aceh. Jadi Dipanya ada di Kemenak Kota Banda Aceh. Nah di Aceh ini hampir 1.000 satker yang ada di Aceh. Jadi Pak, kalau satker di universitas negeri ataupun di sekolah menengah atas itu Pak, itu masuk mana Pak? Nah, kalau universitas negeri itu merupakan satker kami juga. Misalnya Unsiah Kuala, misalnya juga Universitas UIN Raniri itu satker kita. Tapi kalau pendidikan itu nginduknya ke dinas-dinas. Nah, dinas-dinas menginduknya ke pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Jadi kalau lembaga pendidikan misalnya sekolah menengah atas, nah itu tidak menginduk ke kami, bukan merupakan satker dari kami, tapi dia merupakan bagian satker dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Nah kalau kami yang sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan dia tidak merupakan satker kami. Ya, jadi Pak, ini kan mengenai yang pembicaraan yang tadi Pak. Iya. Jadi mengenai data-data ataupun yang telah dicapai oleh Kemenak Kanwil ini Pak. Jadi bisa dijelaskan sih Pak? Ya, untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk sampai dengan triwulan ke-1 dari alokasi dana 13 triliun lebih, alokasi dana satker-satker mitra kerja kami ke kementerian lembaga, realisasi sampai dengan triwulan 1 sudah 14% lebih. Bahkan sampai dengan bulan April ini sudah 23% lebih. Kenapa? Karena kegiatan yang sifatnya mendesak, sehingga ada satker-satker yang membutuhkan dana yang sangat banyak. Contoh kegiatan yang mendesak adalah kegiatan yang baru kita lalui sekarang ini, kegiatan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Nah, tentunya satuan kerja kami KPU membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga karena butuh dana yang besar, realisasinya juga besar. Kemudian untuk pengamanan pemilu kan ada Kodam, ada juga Polda. Makanya sampai dengan bulan April ini realisasi yang 23% ini sebagian besar realisasi terbanyak ada di Komisi Pemilihan Umum, itu 47% lebih realisasinya. Untuk Kodam dan instansi vertikal di bawahnya itu realisasinya 32% lebih. Untuk Polda dan jajarannya di bawah realisasinya sampai dengan bulan April ini sekitar 31% lebih. Itu 3 instansi yang realisasinya paling besar sampai dengan bulan April ini. Pak, mengenai anggaran yang dicairkan di pemilu ini Pak. Jadi itu berasal dari pajak daerah ataupun dari pusat Pak? Anggaran untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden itu adanya di Komisi Pemilihan Umum. Nah, alokasi dana untuk Komisi Pemilihan Umum ada di dalam APBN yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan belanja negara di pusat. Nah, termasuk di Aceh ini. Nah, Komisi Pemilihan Umum ada alokasi dana DIPA-nya, daftar isian pelaksanaan anggarannya, yang sudah dialokasikan di kantor KPU Provinsi Aceh dan kabupaten kota. Jadi menyangkut yang pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak. Jadi eksistensi dan fungsi Kanwil di Gedung Pangan ini sangat berpengaruh Pak, pastinya. Oh iya, keberadaan kami di sini sehingga kami ada banyak kantor vertikal, kantor pelayanan perbendaharaan negara yang 7 KPPN yang kata saya tadi ini dalam rangka juga mendukung dan mendorong penyaluran dana APBN yang dampaknya juga mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga keberadaan kami di sini, keberadaan KPPN, keberadaan kami
Ini adalah Kanwil Pajak Banda Aceh atau Kanwil Pajak Aceh. Bagaimana kita lihat bahwasanya suasana dan juga kondisi dalam ruangannya full AC. Saya pun kedinginan, dan buat kalian yang belum pernah pergi sini, langsung aja ke sini. Mari sama-sama kita melihat di sekeliling saya. Ternyata hujannya sangat deras, dan saya pun harus menunggu sebentar, beberapa menit, supaya dapat melanjutkan perjalanan dan melakukan vlog berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke KPKNL di Gedung Keuangan Kanwil Banda Aceh. Saya akan berjumpa dengan Kakanwil, namun ternyata dugaan saya tidak tepat, yaitu karena Kakanwil lagi sedang ada pertemuan dengan mahasiswa. kanwil lainnya, maka saya pun harus menanyakan kepada stafnya. Ya. Saya sudah sampai di gedung bagian kekayaan negara yang ada di Gedung Keuangan Kota Banda Aceh. Mari sama-sama kita akan mewawancarai salah satu kepala ataupun staf yang ada di gedung di bidang kekayaan di lingkungan Gedung Keuangan Banda Aceh. Mari sama-sama kita akan ke sana. DJKN. Lantai 3 ada juga nih, Bang. Lantai 2, Bang. 2 lantai aja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mirzak Maulana, Bang, dari channel Mirzak Maulana, channel vlog, Bang. Jadi saya ingin bertanya, Bang, apakah bagaimana eksistensi dan juga fungsi dari DJP Aceh ini terhadap pemajuan perekonomian daerah, khususnya di Aceh ini, Bang? Mohon izin Bang, sebelumnya ini kita dari Kanwil DJKN Aceh. Iya, Bang. Nah, kebetulan yang lebih enaknya sih ngomongnya itu ke kepala bagian umum di Kanwil DJKN Aceh ini gitu ya. Kebetulan bapaknya sedang lagi berhalangan untuk hadir karena kita lagi juga ada acara di gedung D ya. Jadi mungkin bisa nanti kembali lagi atau gimana ya. Jadi mungkin bisa untuk wawancaranya bisa diakhiri di kantor pembendaharaan tadi, ya. Mungkin udah udah merepresentasikan ketiga pilar dari Kanwil ini, Pak. Ya. Ya. Jadi, Pak, terima kasih, Pak. Oh ya, siap. Ya. Jadi di JKN ini kebetulan Kanwilnya sedang lagi ada acara dan juga tidak bisa untuk ditemui, maka vlog saya hanya sekian saja. Lebih dan kurang saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya dapat berlangganan video-video yang menarik berikutnya. Mantap. Ya.
guys. Jadi tadi sudah kita dengarkan bahwa beberapa pernyataan dari Kakanwil bahwa di peningkatan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil serta tugas dan fungsinya sangat berpengaruh di setiap provinsi yang ada di Indonesia.